Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Ya, kita melanjutkan materi mengenai bab selanjutnya yaitu pewarisan sifat ya. Setelah kemarin kita mempelajari reproduksi seksual maupun aseksual pada hewan dan tumbuhan. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai pewarisan sifat ya. Oke, pewarisan sifat. Tapi sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan pewarisan sifat? Ya, oke. Pada materi ini kita akan bahas bersama-sama. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada bab 3 ini yaitu bahwa kalian atau siswa mampu menjelaskan tentang gen dan kromosom dengan benar. Kemudian menjelaskan persilangan monohibrid dan dihibrid dengan benar serta menjelaskan hubungan antara pewarisan sifat dan kelainan genetik. Oke, ya. Jadi ini ada gambar keberagaman manusia. Ya, keberagaman manusia. Ini ada anak kecil, ada yang matanya sipit, ada yang matanya warna hitam, ada yang matanya belok ya, ada yang warna matanya itu coklat, ada yang biru, dan ada yang kulit sawo matang, kulit putih, kulit kulit hitam ya. Itu kenapa? Apa yang mempengaruhi perbedaan atau keberagaman manusia? Ya, betul. Mungkin ada yang menjawab gen atau yang menjawab faktor-faktor genetik. Betul sekali. Jadi, yang mempengaruhi dari keberagaman manusia maupun makhluk hidup itu adalah kode-kode genetik atau disebut juga dengan gen ya. Sifat-sifat genetik yang kemudian diturunkan ke anakannya ya. Ketika seorang induk itu kawin ya, pasangan induk itu kawin, dia akan mewariskan sifat-sifatnya ya, sifat-sifat genetiknya kepada anaknya atau anakannya, semua makhluk hidup ya. Oke, pada kali ini kita akan bahas fokus pada gen dan kromosom, khususnya pada manusia. Ya, apa itu gen ya? Gen merupakan kode yang diwariskan ke generasi berikutnya yang menjadi penentu sifat makhluk hidup ya. Jadi mungkin ada yang warna kulitnya tadi coklat, warna kulitnya itu kuning langsat, itu dipengaruhi oleh gen ya. Jadi gen ini diwariskan melalui sel sperma dan sel telur ya. Jadi kemarin ketika kita mempelajari mengenai pembelahan sel, kemudian pembentukan sel sperma dan sel telur atau sel ovum ya, masing-masing membawa materi genetik ya, materi genetik ya. Ketika dia berfusi atau berfertilisasi ya, melebur sel sperma dan sel telur, nah dia akan membawa masing-masing materi genetik dari sel sperma dan sel telur. Kemudian gen ini ada di mana tempatnya? Berada di kromosom ya. Tentu kemarin kita telah mempelajari bagaimana kromosom itu menjadi faktor pembawa genetik ya, atau faktor pembawa sifat genetik. Nah, fungsinya apa? Yaitu untuk mengatur proses metabolisme dan pembentukan protein. Jadi, di antara faktor-faktor dan fungsinya adalah untuk mengatur proses metabolisme serta pembentukan protein ya. Nah, kalau pada manusia itu diperkirakan ada sekitar 50 sampai 100 ribu gen ya, yang terdapat pada 23 pasang kromosom. Oh iya. Nah, kalau di manusia itu berapa kromosomnya, Ustaz? Ya, jumlah kromosom pada manusia itu ada 46 ya. 46, 23 pasang kromosom ya. 46 atau 23 pasang kromosom. Nah, ini. Di mana itu tempatnya kromosom dan gen, yaitu kromosom itu merupakan pembawa materi genetik berupa untaian DNA yang sangat panjang dan protein-protein yang mengikat DNA tersebut. Nah, ya, jadi di dalam sel ya,
itu ada inti sel ya, inti sel atau nukleus. Nah, di dalam nukleus itu terdapat yang namanya kromosom atau pembawa materi genetik ya. Kemarin yang kita telah pelajari pada pembelahan sel ya. Itu ada kromosom-kromosom yang terbentuk ya dari benang-benang kromatin menuju menjadi benang-benang kromatin. Nah, di dalam kromosom ini ternyata setelah di zoom dia berupa untaian. Untaian-untaian benang kromatin ya. Nah, atau untaian-untaian kromatid. Kemudian ketika di zoom lagi ternyata dia terbentuk untaian-untaian kembali ya, yang disebut dengan DNA atau deoksiribonukleik asid ya, DNA, atau berupa molekul yang membentuk rantai double helix yang membawa kode-kode genetik sifat-sifat penentu makhluk hidup ya. Itu DNA. Jadi di dalam kromosom itu terdapat DNA ya. Seluruh rangkaian informasi genetik ini disebut dengan gen ya, gen itu tadi. Nah, ini merupakan contoh tabel dari jumlah gen pada beberapa makhluk hidup ya. Nah, ternyata manusia, kera, dan simpanse itu memiliki jumlah kromosom yang hampir sama ya. Kalau manusia 46, simpanse itu 48, kera itu 48 ya. Yang lain banyak ya. Ada kuda, lembu, sapi ya. Dan 64, 60, 62, keledai ya, 62, keledai, anjing 78, kucing dan sebagainya. Dalam setiap sel yang dibawa dia memiliki jumlah kromosom sebanyak ini. Nah, kita akan bahas khusus pada kromosom manusia. Nah, ini kalau kita lihat ya, jumlah kromosom manusia itu terdiri atas 46 kromosom atau 22 pasang kromosom tubuh plus 1 pasang kromosom kelamin. Ya, 1 pasang kromosom kelamin. Jadi ada 22 kromosom tubuh plus 1 pasang kromosom kelamin. 22 pasang kromosom tubuh plus 1 pasang kromosom kelamin. Kromosom tubuh itu disebut dengan gonosom. Kromosom tubuh itu disebut dengan autosom, sedangkan kromosom kelamin disebut dengan gonosom ya. Seorang laki-laki itu memiliki kromosom 22 pasang plus XY ya. Jadi sepasang kromosom kelamin itu berupa XY atau XX. XY itu pada laki-laki, sedangkan pada perempuan itu XX ya. Nih. Jadi pada laki-laki itu ada 22 pasang kromosom tubuh ya, itu kromosom tubuh yang kemudian menentukan jenis kulit, warna kulit, kemudian warna mata, kemudian tinggi pendeknya tubuh gitu. Itu kromosom tubuh. Sedangkan XY ini kromosom kelamin itu yang menentukan dia menjadi laki-laki atau menjadi perempuan ketika lahir. Ya. Jadi ketika sperma itu dia hanya memiliki karena dia itu haploid ya, sperma itu haploid, dia hanya memiliki X saja atau Y saja. Sedangkan perempuan memiliki XX ya, kromosom XX. Nah, ini kita bahas. Nah, ini pada kromosom sperma dan ovum itu adalah haploid ya, atau dia bersifat satu saja, satu N. Kalau diploid itu 2N, kalau diploid itu berpasangan, kalau diploid atau kalau haploid itu adalah tidak berpasangan ya. Jadi sperma itu membawa 22 autosom plus X saja ya, atau 22 kromosom autosom plus Y saja. Sedangkan pada sel telur itu 22 autosom plus X, karena tadi kalau perempuan kan XX ya. Jadi ketika sperma yang memiliki 22 autosom plus kromosom X bertemu dengan sel telur ya, 22 autosom plus X, dia akan menjadi apa? Perempuan. Betul sekali ya.
22 plus 22 jadi 44 ditambah X tambah X 46 ya. Jadi 22 pasang autosom plus XX ya menjadi perempuan. Nah, sedangkan pada laki-laki atau yang di bawah ini ketika 22 autosom plus Y ini bertemu dengan 22 autosom plus X, maka dia akan menjadi laki-laki ya. Karena 22 autosom tambah 22 autosom pada perempuan pada sel telur dan pada sel sperma plus XY atau plus kromosom kelamin XY ya, sehingga dia akan menjadi laki-laki ya. Jadi yang menentukan laki-laki atau perempuan suatu bayi ketika dia lahir itu adalah yang membuahi spermanya membawa kromosom apa? Kromosom X atau kromosom Y. Kalau kromosom X yang dibawa, maka dia akan menghasilkan bayi perempuan. Sedangkan kalau yang dibawa adalah kromosom Y pada gonosomnya, pada kromosom gametnya ya, maka dia akan menjadi laki-laki. Nah, mungkin itu saja pertemuan pada pengantar pagi hari ini. Sekian dari Ustadz, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.